Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ryan Gondokusumo ya. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang kenapa sih sebagai entrepreneur itu kita mesti punya creative thinking ya, sama critical thinking dua itu. Dan sebelum saya ngobrolin topik ini lebih jauh ya, teman-teman bisa subscribe dulu ke channel saya ini ya. Dan soal creative thinking, jadi begini, ketika kita jalanin bisnis kita 1000 ya, is a tech startup company gitu, di awal-awal itu banyak ide sama banyak creativity itu datang dari diri sendiri, diri saya gitu misalnya. Dan sambil jalan saya baru benar-benar sadar bahwa oh ternyata apa yang saya pikirin sebenarnya belum tentu cocok sama apa yang market butuhin. Itu yang namanya idealisme gitu ya. Dari sini saya nggak bilang bahwa being creative itu sesuatu yang salah atau jelek, enggak. Malah menurut saya being creative as an entrepreneur itu keharusan ya, dan kreatif itu pasti leading to innovation nantinya. Cuma sebelum kita bisa propose sesuatu yang kreatif, yang perlu ditambahin ke dalam equation itu adalah kita mesti tahu dulu apa yang market kita benar-benar butuh sebelum kreatif itu kita ubah jadi suatu kenyataan ya, atau suatu action gitu. Dengan kita nambahin customer feedback setelah mereka pakai produk kita ya, kita baru benar-benar ngerti dan bisa insert creativity itu menjadi sesuatu itu yang memang bermanfaat buat customer kita. Biasanya kita sebagai owner atau sebagai founder itu kita pasti akan terlibat dan kita pasti akan punya andil di masing-masing divisi kita. Nah itu kan pas kita gali-gali banyak informasi-informasi yang masuk dan berputar terus. Itu tugasnya kita sebagai founder untuk gimana supaya passing informasi ini ke divisi-divisi yang lain yang ada kaitannya. Nah jadi pas tanpa kalian sadari di proses yang kita lakukan kayak gini, ini adalah bagian dari mana saya bilang kita mesti ngerti dulu data atau informasi yang market benar-benar butuh, baru masukin creativity kita supaya kita bisa nyajiin produk paket kita sesuai dengan apa yang market itu looking for. Selain daripada creative thinking, critical thinking ya, satu skill lagi yang juga kita mesti punya itu adalah ada ability untuk bisa hadapin beberapa task itu bersamaan juga. Baru kamu punya atribut sebagai entrepreneur atau founder itu tuh bisa lebih komplit deh atau upgraded dari sana. Tentunya kita nggak stop sampai situ aja. Kalau kita sebagai founder atau owner itu punya creative thinking, kita harus bisa salurin juga ke tim kita. Makanya biasa kalau saya tiap pagi itu ada daily meeting sama tim gitu ya. Oke, kita udah ada KPI-nya. Ini nih yang kita lagi eksekusiin sekarang ini. Progresnya sampai sini. Terus ada pertanyaan masuk dari tim. Saya nggak mau langsung kasih jawabannya. Saya mau tim saya itu yang lain kasih jawabannya dulu. Sebenarnya simple, itu supaya masing-masing tim berpikir. Dan pelan-pelan tim juga bisa grow dari sana. Jangan sampai pas kamu jalanin usaha kamu atau startup kamu, yang grow itu cuma kamu, tapi tim enggak gitu. Karena untuk bisa satu company grow, itu semuanya mesti grow bareng. Gitu. Jadi ini bukan one man team ya, tapi benar-benar satu company, di mana setiap divisi itu mesti bisa kontribusi. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, ada komen, opini, silahkan bisa tulis di kolom komentar bawah ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.